Tatar Sunda pada zaman dahulu sudah mengenal konsep untuk mencintai alam dengan sebutan Jati Sunda ataupun Sunda Wiwitan orang menyebutnya saat ini. Kemudian masyarakat Sunda pada waktu itu sudah mengenal konsep ketuhanan, yaitu Sang Hyang Tunggal, yang tidak bisa diibaratkan dengan satu entitas ataupun wujud dari sebuah arca. Simak video ini sampai dengan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi sama Kang Ida di Kang Ida 93 channel, channel yang khusus membahas tentang sejarah dan juga misteri. Oke, Kang Ida mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih mendukung Kang Ida, masih menonton video-video Kang Ida, mensupport Kang Ida. Semoga mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum subscribe dan menemukan channel ini, mohon di subscribe, nantinya like dan komen agar Kang Ida makin semangat lagi membuat video yang bermanfaat lainnya. Oke, teman-teman masih bertanya ataupun pasti ada pertanyaan, mengapa sih di Jawa bagian barat atau di Tatar Sunda sangat sulit ditemukan candi ataupun arca-arca Hindu, baik itu Mahayana ataupun bukan Hindu Mahayana, Hindu aliran Siwa ataupun Hindu aliran-aliran yang lainnya. Kemudian juga sangat sulit, mungkin bahkan bisa dikatakan tidak ada ditemukannya candi beraliran Buddha. Arca-arcanya pun sejak era kerajaan dahulu bisa dikatakan tidak ada, tapi para penganutnya mungkin ada. Nah, kenapa sih? Terus juga kebanyakan di Jawa Barat itu, di Tatar Sunda hanya ditemukan batu satangtung, menhir, petilasan-petilasan yang di situ tidak ada arcanya, hanya ada batu, kemudian sarkofagus, dan itu lebih ke peninggalan berkaitan dengan era prasejarah sebelum Masehi ya. Nah, oke, Kang Ida di sini akan menjelaskan secara singkat, namun mudah-mudahan ini bisa dapat membuat teman-teman semua paham. Jadi di Jawa Barat itu, terutama suku Sunda, orang-orang Sunda itu lebih pada hakikat atau lebih pada esensi dari konsep keagamaan tersebut. Dikenal bahwa kebanyakan orang Tatar Sunda itu banyak menganut Sunda Wiwitan. Malahan di Baduy sendiri itu menyebutnya dengan Selam Sunda Wiwitan. Dan menurut kepercayaan suku Baduy, terutama Baduy Dalam, bahwa Nabi Adam menurunkan agama Islam itu di Tatar Sunda, terutama di suku Baduy, dan suku Baduy adalah pengikut dari Nabi Adam. Itu menurut kepercayaan dari suku Baduy, terutama Baduy Dalam yang lebih ketat lagi menjalankan adat istiadat buhunnya. Di sana juga dikenal ada peninggalan arca Doma. Sebenarnya bukan arca ya, bentuknya tidak terlalu jelas seperti menhir. Konon juga itu sebagai pusat spiritual dari suku Baduy, baik suku Baduy luar ataupun suku Baduy dalam. Ada satu momen di situ untuk berdoa di hari tertentu, dan khusus tidak sembarang waktu bisa mengunjungi tempat tersebut. Jadi waktu-waktu khusus ya, disakralkan. Nah, begitupun daerah-daerah yang lain, seperti halnya di Astana Gede Kawali atau Karangkamulyan yang pernah Kang Ida lusuri, eksplor. Di situ tidak ada arca ataupun tidak ada bangunan candi untuk ritual peribadatan.
ada Kang Idad menemukan yaitu punden berundak yang sama seperti di situs Gunung Padang yang ada di Cianjur, yaitu punden berundak yang ada di situs Gunung Susuru. Dan di Gunung Susuru tersebut situs-situsnya lebih kepada patapaan, bisa juga disebut karsian, dan ada juga yang menyebutnya itu karamaan. Jadi tempat ritual khusus ya bagi para resi ataupun orang-orang yang akan memperdalam agama. Sangat terlihat ada punden berundak, dan di situ ada batu menhir kecil yang ada di tengahnya sebagai pusatnya. Kemudian ada batu patapaan 1, batu patapaan 4, 2, dan yang terakhir di ujungnya itu batu patapaan 3. Kemudian juga ada goa kemuning kecil, kemudian juga ada batu tangga, batu besar yang seperti itu pahatannya bukan terjadi alami, tapi memang ada bentukan manusia yang cukup sempurna, tapi tidak bermotif ya, hanya batu persegi. Nah, esensi dari kepercayaan Sunda waktu itu adalah pada hakikat sudah mengerti bahwa ada satu Tuhan, dan entitas tersebut tidak bisa digambarkan oleh wujud. Jadi tidak berwujud, tapi entitas tersebut sangat berkuasa. Yang disebut oleh orang Sunda adalah Sang Hyang Tunggal. Beda lagi dengan Sang Hyang Manon. Sang Hyang Manon itu adalah kekuatan matahari, kekuatan alam. Terus kemudian juga batu, kemudian bumi, itu seperti halnya ambu. Dan Sang Hyang Manon istilahnya berpasangan dengan ambu dan lahirnya batu. Dan di situ di gunung-gunung itu kenapa ada batu satangtung, itu energi si anak akan bertemu dengan energi bapaknya, yaitu Sang Hyang Manon atau matahari sebagai pusat dari kehidupan manusia, karena mustahil jika manusia bisa hidup tanpa matahari. Terjadinya siang malam itu kan ada batasnya, dan tetap membutuhkan matahari sebagai pusat dari energi. Begitupun dengan kita, butuh bumi, butuh air sebagai ambu, dan batu diimplementasikan ataupun gunung itu seperti halnya bumi sedang hamil, karena energi nanti jika energi tersebut terlalu besar maka akan terjadi letusan ataupun keluarnya magma. Nah, hakikat itu Sang Hyang Tunggal, mohon maaf Kang Idad bisa menyebutkan seperti halnya di Islam ada ajaran tauhid. Tauhid itu hanya satu, dan itu entitas tersebut yang bisa disembah dan memberikan kekuatan kepada makhluk yang lain. Maha kuat, maha kuasa, tidak bisa disepertikan karena akan sangat sulit mengimplementasikannya pada suatu wujud. Jadi orang-orang Sunda lebih pada kualitas hakikat daripada kuantitas atau wujud tersebut. Jadi walaupun sebenarnya ada ya candi seperti hanya Candi Cangkuang, kemudian candi yang ada di sekitaran Karawang, mungkin pada waktu itu adalah orang pendatang yang membangun bangunan tempat peribadahan di daerah Tatar Sunda. Tapi kalau yang aslinya sangat sulit ditemukan, seperti hanya di Galuh, Kerajaan Galuh ataupun Kerajaan Sunda, dan berikutnya Pakuan Pajajaran. Ada yang menyebutkan bahwa Pakuan Pajajaran ataupun Galuh beragama Hindu. Kang Idad sebenarnya kalau boleh menyimpulkan bukan beragama Hindu, tapi beragamakan atau mempunyai kepercayaan jati Sunda, ataupun saat ini sering disebut dengan Sunda Wiwitan. Karena jikalau Hindu itu harus mengerti ataupun harus ada seperti halnya Trimurti ya, ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahmana, ada Arca, misalkan Nandi sebagai kendaraan dewa
Siwa, kemudian ada lagi angsa sebagai kendaraan dari Dewa Wisnu dan lain sebagainya ya. Kemudian bentuk candinya, kalaupun misalkan ada suatu komunitas Buddha, kerajaan Buddha yang ada di Tatar Sunda itu harus ditemukan, ataupun setidaknya ada prasasti yang mewujudkan merujuk pada kalau suku Sunda, kalau warga Sunda itu zaman dahulu menganut agama Hindu, tapi menganut kepercayaan Jati Sunda ataupun Sunda Wiwitan yang lebih pada menjaga alam. Bisa dilihat bahwa keraton ataupun bangunan kerajaan di Sunda itu tidak permanen, sangat sulit kan diprediksikan mana letak ibu kota ataupun keraton kerajaan Pajajaran, keraton kerajaan Galuh, keraton kerajaan Sunda, ataupun setidaknya Tarumanagara sendiri yang kerajaan pertama di Pulau Jawa. Seperti itu teman-teman. Jikalau misalkan contoh kalau kerajaan Majapahit kan keratonnya ada di Trowulan, diprediksikan ibu kotanya di Trowulan. Kalau di Sunda sendiri sangat sulit tata letak ataupun diprediksikan pusat keratonnya karena tidak permanen. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video dari Kang Idad kali ini. Semoga video yang Kang Idad buat kali ini dapat bermanfaat, dapat menjadi wawasan tambahan buat teman-teman bahwa kenapa di Sunda sangat sulit ditemukan bangunan candi ataupun arca. Itu saja. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.